Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Minggu Paskah ke-6. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya ini Kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Pada hari ini kita mendengar sebuah kabar gembira yang sungguh luar biasa, khususnya dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, di mana menyampaikan tentang Yesus yang hendak berpisah dengan para murid-Nya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti perintah-Ku." Setiap orang yang mengasihi Yesus berarti ia menuruti segala perintah yang disampaikan Yesus. Yesus menghendaki agar semua orang yang percaya kepadanya jangan takut menjalani kehidupan ini, khususnya bagi para murid yang akan ditinggalkan oleh Yesus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Perpisahan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya. Yesus mengatakan kepergiannya bukan untuk selama-lamanya, melainkan pergi untuk kembali. Hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kehadiran Yesus dalam bentuk daging tidak akan berlangsung selama-lamanya. Yesus harus sampai kepada pengorbanannya untuk menebus dosa manusia dan kembali kepada Bapa di tempat yang Maha Kudus. Yesus tidak pergi begitu saja. Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita selama-lamanya dan mengingatkan kita akan segala hal yang telah dikatakan oleh Yesus.
Tuhan memberikan sebuah jaminan kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita selama-lamanya, bukan dalam bentuk daging, melainkan dalam Roh Kudus. Sama halnya juga ketika hendak berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, kita akan memberikan sebuah bingkisan yang akan menjadi kenangan akan diri kita, sehingga setiap kali kita melihat bingkisan itu, kita akan mengingat segala hal yang pernah terjadi dalam kebersamaan kita dengan orang yang kita kasihi. Roh Kudus yang curahkan oleh Yesus kepada kita lebih dari sebuah bingkisan yang diberikan oleh manusia. Roh Kudus akan memberi kita hikmat untuk mendengarkan dan menuruti segala perintah Yesus. Untuk itu, kita dituntut untuk membuka diri akan kehadiran dan penyertaan Yesus lewat Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera yang dimaksudkan Yesus berbeda dengan damai sejahtera yang dimengerti oleh dunia. Jika kita melihat pemahaman dunia akan damai sejahtera, kita akan membayangkan sebuah kehidupan yang bahagia, damai, terjamin, dan sukacita. Tidak ada penderitaan, kemiskinan, dan kekejaman. Pemahaman ini sangat berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa manusia yang mengalami masalah, penderitaan, hidup yang suci dan penuh dengan kecemasan, tetapi bersukacita dan merasa damai. Kita menyerahkan seluruh pergulatan hidup kita kepada Tuhan, sebab ada keyakinan akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Roh yang diberikan Yesus kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, kita menyerahkan segala penderitaan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita tidak pernah mengingkari dirinya sendiri yang senantiasa menyertai manusia. Penderitaan yang dialami manusia akan menjadi sukacita dan damai sejahtera ketika penderitaan itu digabungkan dengan penderitaan Kristus. Sebab dalam penderitaan, kasih karunia Allah akan menjadi sempurna. Oleh karena itu, kita yang terlebih dahulu dikasihi Tuhan, hendaknya mengasihi Dia dan menjalankan perintahnya untuk tetap menjadi damai sejahtera dalam segala persoalan hidup kita. Kita menjadi pemenang akan kehidupan ini. Tetapi sejauh walau di tempat yang panas, tetap merasa rendah hati walau berada di atas dari yang lain. Tetap tersenyum walau dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Umat yang setia dalam penderitaannya, maka akan mendapat ganjarannya dari Tuhan. Dengan demikian, jangan pernah lupa untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hendaknya, ketika kita berada pada titik terendah dari hidup kita, disitulah kita berada pada titik tertinggi dari doa kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pergi bukan untuk meninggalkan, tetapi Engkau pergi untuk kembali membawa kedamaian bagi kami. Tolonglah bila kami jatuh ke dalam pencobaan yang membawa kami pada penderitaan, air mata, putus asa, dan kegagalan dalam hidup kami. Semoga damai-Mu selalu meneguhkan dan menguatkan hati kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.